Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Terpujilah Tuhan yang Maha Baik, yang melindungi dan memberkati kita bersama dengan keluarga. Hari ini 27 Agustus, hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Marilah kita dengar sabdanya untuk kita semua yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 25 hingga 29. Saya bacakan untuk kita semua. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namaku akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih, sampai di situ peruntukan firman untuk kita. Pesan khotbah hari ini mengingatkan kita akan beberapa hal dan hal yang penting dalam hidup ini. Yang pertama, ingat dan jangan ragu akan janji Tuhan. Ingat dan jangan ragu akan janji Tuhan. Yang kedua, dipesankan juga kepada kita, rendahkanlah hatimu dan berdoalah selalu kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pesan yang ketiga, Yesus Kristus adalah tanda akan janji keselamatan Allah dan yang memberikan masa depan yang baik bagi kita, bahkan untuk dunia ini. Itulah inti pesan yang akan kita dengar selanjutnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang punya perjalanan sejarah hidup. Daud yang awalnya seorang gembala jadi raja, tetapi dia dibenci oleh Saul, dikejar untuk dibunuh, tetapi Daud tidak mau membunuh Saul. Dalam karirnya sebagai raja, Daud berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dia membangun kerajaan, tetapi Daud juga melakukan dosa karena dia mengambil istri Uria, pahlawan perangnya itu, menjadi istrinya Batseba. Daud juga mengalami dalam hidupnya ini bukan hanya senang dan sukacita, tapi dia mengalami juga Absalom, anak kandungnya, berusaha melakukan kudeta, mau mengambil alih kerajaan itu dari tangan ayahnya Daud. Saudaraku yang terkasih, Daud menghadapi segalanya itu, tetapi dia tetap tegar kepada Tuhan dan dia tetap menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan berjanji kepada dia bahwa Tuhan akan menyertai dia. Bahkan tempat terakhir dalam hidupnya juga Tuhan sediakan. Dan Tuhan juga akan mengizinkan anaknya Daud, Salomo, untuk membangun bait Allah di Yerusalem, di mana juga
tempat tabut perjanjian Allah itu diletakkan. Saudara yang terkasih, uraian tadi mau menunjukkan kepada kita dalam perjalanan hidup ini, up and down hidup ini, Tuhan tetap ingat akan janji-janjinya. Dia Allah yang terpercaya. Hal itu juga berlaku bagi kita, bukan hanya Daud tempo hari, tapi juga berlaku untuk hari ini, bahkan tahun 2023 dan seterusnya berlaku bagi kita. Maksudnya apa? Allah itu mengampuni kita dari dosa dan segala kesalahan kita. Dia juga yang berjanji dan berkata melalui hambanya, melalui Nabi Yesaya di pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab itu juga biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita saat ini. Saudara yang terkasih, pesan dari khotbah ini yang kedua berbunyi demikian: rendahkanlah hatimu dan berdoalah selalu kepada Tuhan. Rendahkanlah hatimu dan berdoalah selalu kepada Tuhan. Siapa yang berdoa? Yang berdoa ialah yang rendah hati. Karena doa adalah pengakuan akan keterbatasan kemampuan. Doa adalah ungkapan atau pertanda daripada kerendahan hati. Karena dengan doa itu kita mengaku akan keterbatasan, akan kekuatan dan kemampuan kita. Doa adalah tempat kerendahan hati untuk mengaku Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dialah penghiburan dan yang memberikan masa depan. Daud masuk ke dalam rumahnya, dari teks ini, Daud masuk ke dalam rumahnya, duduk menghadap Tuhan dalam doanya, dan dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapalah keluargaku? Bukankah Engkau ya Allah yang mengenal hambamu ini? Ya Allah, siapakah aku dan keluargaku? Dia melipat tangan, menutup mata, berdoa kepada Tuhan, dan dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, yang berdoa sadar bahwa manusia terbatas akan kemampuan dan kekuatannya. Daud berdoa karena apa? Dia berdoa karena ingat janji Tuhan akan umat pilihannya. Dia berdoa karena tahu dia bahwa Allah itu terpercaya, dan doa Daud bukan menggambarkan kesangsian, keraguan terhadap Allah akan janji-janjinya. Pada ayat yang ke-25, doa Daud berbunyi, ya Tuhan, tepatilah janjimu yang Engkau ucapkan padaku. Akulah hambamu, dengarlah permohonanku. Saudaraku yang terkasih, kalimat doa Daud itu bukan menggambarkan Allah yang lupa akan janji-janjinya dan perlu diingatkan kembali melalui doa itu. Bukan. Kalimat itu ungkapan kerendahan hati dan kedekatan pada Tuhan. Engkaulah Tuhan semesta alam. Engkaulah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Demikian pada ayat yang ke-27 berbunyi. Engkaulah juga yang memelihara keturunanmu. Dan ingatlah itu akan janji-janjimu. Saudaraku, mari kita berdoa dengan tenang dan teduh. Tidak harus menangis-menangis, berguling-guling di lantai dan pukul-pukul meja sambil berdoa. Tidak perlu. Hatimu, hatiku dilihat Tuhan.
imanmu dihargai oleh Tuhan. Yang ketiga, kita diingatkan akan pesan berikut ini. Yesus Kristus adalah tanda bukti dan janji keselamatan Allah dan memberi masa depan bagi kita dan dunia ini. Yesus Kristus adalah tanda bukti janji Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita simak dari Alkitab, kita lihat bahwa Allah itu berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Allah juga berjanji kepada Nuh sesudah selesai air bah, dan dia katakan, lihatlah ke awan sana, di situ ada pelangi, itu adalah tanda janjiku kepadamu bahwa bumi ini tidak dihanguskan lagi oleh air bah. Saudaraku, yang lebih utama dan lebih mulia ialah salib, penderitaan, darah, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah menjadi tanda bukti yang kekal, yang abadi. Kematian Yesus di salib itu hanya satu kali untuk selama-lamanya sampai kiamat dunia ini. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi semua umat manusia. Saudaraku, saya kutip satu lagu dari NKB, Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka, di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah penolong yang abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Semoga lagu itu memberikan sukacita dan dorongan bagi kita. Saudara, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan melindungi Anda dan aku juga. Kita semua sehat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa kami yang sangat-sangat baik. Engkau setia dengan janji-Mu. Dan karena janji-Mu itulah kami boleh dikuatkan, kami boleh bergerak, kami boleh bekerja, dan kami boleh meniti untuk masa depan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, di kampung halaman maupun di Jakarta. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka semua. Berkatilah juga anak-anak kami dan cucu-cucu kami dimanapun mereka berada saat ini. Berkatilah negara kami, pemimpin kami, dan juga berkatilah warga yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Supaya rukun, bersatu, saling menghormati, saling menghargai, beribadah dengan bebas untuk menyatakan iman kasih-Nya dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.